Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bardewa Salama, dosen dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan suatu fenomena yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat karena kasus yang semakin meningkat. Ya, ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan patologis pada sistem endokrin yang disebut dengan diabetes mellitus. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah diabetes mellitus atau yang disebut dengan kencing manis atau penyakit gula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyebab dari diabetes mellitus, kemudian tanda dan gejala awal ketika terkena diabetes mellitus, dan tentunya bagaimana penata laksanaan serta pencegahan sehingga nanti kita bisa menghindari terkena atau terdiagnosis penyakit ini. Untuk selebihnya akan kita bahas dan kita simak video berikut ini. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data kumulasi hingga 31 Januari 2023. Muhammad Faizi, Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut, data sebenarnya bisa lebih dari angka ini karena laporan ini hanya berasal dari 15 kota. Dari data itu, 46,23% berusia 10 hingga 14 tahun, sementara 31,05% berusia 5-9 tahun. Setidaknya 19% pasien bahkan berusia 0 hingga 4 tahun. Pasien diabetes anak didominasi anak perempuan. Menurut IDAI, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Baik, setelah kita menyaksikan atau melihat video, lalu berdasarkan video tersebut, makna apa yang bisa kita dapat dari video itu? Bahwa saat ini yang banyak terkena diabetes mellitus itu adalah anak-anak, yang semulanya itu banyak terjadi pada orang dewasa. Lalu pertanyaan besarnya adalah kenapa anak-anak bisa seusia 4 tahun, 2 tahun bisa terkena diabetes mellitus. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan atau kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan diabetes mellitus itu sendiri, apa itu diabetes mellitus sampai nanti penyebab, tanda dan gejala, dan komplikasi yang diakibatkan, serta bagaimana caranya melakukan penata laksanaan atau perawatan pada pasien DM. 4 pilar DM ini adalah 4 pilar DM. Ini juga akan kita bahas. 4 pilar DM. Ini akan kita bahas karena nanti ini adalah berkaitan dengan penata laksanaannya. Kemudian kita akan membahas tentang perawatan kaki pasien DM, kemudian terapi komplementer pada pasien DM. Ini dibutuhkan juga karena ini juga sedang banyak digalakkan pada pasien-pasien DM untuk sebagai pengobatan pendukung dari terapi farmakologi yang diberikan. Misalnya nanti akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan 4 hal ini. Mengenal apa itu diabetes mellitus. Berdasarkan video tadi, kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali anak-anak yang terkena diabetes mellitus. Yang semula banyak terjadi pada orang dewasa, tetapi anak-anak saat ini sudah banyak yang terkena. Lalu apa diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah suatu gangguan yang disebabkan karena bermasalahnya suatu organ dalam tubuh kita. Lalu organ apa yang dimaksud? Organ yang dimaksud adalah pankreas. Ini adalah pankreas yang merupakan salah satu organ dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Mungkin kita sudah sering mendengar
Insulin. Insulin ini adalah kalau orang yang sudah terkena diabetes mellitus, mereka salah satu terapi yang dilakukan adalah dengan suntik insulin. Kenapa dilakukan? Karena apa? Ketika organ pankreas ini rusak, pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin atau menghasilkan itu sedikit sekali. Sehingga apa yang diakibatkannya? Nanti apapun yang kita makan itu akan dirubah melalui proses metabolisme dalam tubuh kita menjadi glukosa. Nah, seharusnya glukosa ini dirubah oleh si insulin ini menjadi energi, sehingga sel-sel dalam tubuh kita itu mendapatkan makanan seperti itu. Nah, ketika pankreas ini sudah rusak, dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya, kalau kita di sekitar sering menemukan pasien DM, itu sering diberikan terapi insulin ya, karena itu tadi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini adalah organ dari pankreasnya. Lalu apa yang menandai agar kita mengetahui kalau ini adalah diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu biasanya diawali dengan terjadinya peningkatan gula darah. Tadi karena hormon insulinnya sudah kurang, maka gula darahnya itu bisa tinggi. Gula darah pemeriksaan bisa dilakukan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, dan pemeriksaan laboratorium HbA1c untuk memastikan diagnosisnya adalah benar terkena DM. Lalu apa yang akan terjadi pada seseorang yang terdiagnosis DM? Banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil, terutama pada malam hari. Bisa sampai 10-20 kali dalam satu hari, dalam satu malam. Nah, dengan mengetahui ini, perlu kita memberikan aware berkaitan dengan ini. Kalau ada orang di sekitar kita mengalami gejala-gejala ini, dikhawatirkan ini merupakan gejala awal terjadinya diabetes mellitus. Jika ada kekhawatiran, segera lakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, ataupun untuk memastikannya lebih lagi adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium HbA1c. Lalu selanjutnya akan kita bahas adalah faktor risiko yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Pada video yang kita simak tadi, terlihat bahwa saat ini kejadian dari anak-anak yang mengalami atau terkena DM itu sangat meningkat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Faktornya adalah pola hidup yang tidak sehat. Karena diabetes mellitus itu dibedakan menjadi dua, diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes tipe 2. Tapi memang saat ini yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah diabetes tipe 2, yang memang faktor resikonya yang terbesar adalah karena pola hidup yang tidak sehat. Bagaimana pola hidup yang tidak sehat? Tentunya sering makan makanan yang tinggi gula, garam, tinggi lemak, namun rendah serat. Pada anak-anak, kebiasaan untuk minum minuman botol, kemudian minuman kemasan atau jajan di sekolah yang rutin dan terus-menerus dilakukan, itu lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin, sehingga insulin tidak bisa berfungsi dengan baik, sel-sel tubuh kita tidak merespon, akhirnya insulin tidak bisa membantu untuk mengontrol kadar gula dalam darah kita. Kemudian faktor kedua, kegemukan. Sebenarnya kalau bicara tentang kegemukan, obesitas, kegemukan atau obesitas bukan hanya bisa menyebabkan penyakit DM, tetapi juga bisa menyebabkan penyakit yang lainnya. Karena ini adalah masalah besar, bisa menyebabkan penyakit jantung. Sehingga hal ini memang harus diatasi atau dihindari. Bagaimana kita menghindarinya? Dengan diet yang sehat, pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup yang sehat? Lakukan aktivitas fisik. Setiap hari bisa kita lakukan aktivitas fisik 30 menit dengan berjalan kaki cukup, atau misalnya berenang, kemudian jogging. Kita lakukan rutin misalnya dalam 5 hari dalam satu minggu. Kemudian ini adalah faktor keturunan juga bisa, tapi faktor keturunan bukan merupakan faktor resiko yang, oh kalau misalnya ibunya DM, anaknya pasti DM, tidak seperti itu. Tetapi memiliki resiko, namun tetap faktor yang paling besar berpengaruh itu adalah diet yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik, ditambah dengan terjadinya kegemukan. Semoga dengan kita sudah mengetahui faktor resikonya, kita bisa menghindari dan melakukan pencegahan untuk menghindari terjadinya diabetes mellitus.
Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Tadi sudah kita bahas tanda dan gejalanya. Ada banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Terus akan sering mengalami kesemutan. Kenapa kita kalau terkena DM itu akan menyebabkan sering terjadi kesemutan? Hal ini disebabkan karena saat gula darah tinggi, maka gula darah itu akan merusak pembuluh darah dan saraf, terutama pada bagian kaki. Makanya pasien yang DM itu sering mengalami kesemutan, kemudian sering juga mudah luka. Kemudian tapi nggak terasa karena sarafnya itu sudah rusak, terutama bagian kaki. Disarankan pada pasien DM itu harus menghindari supaya nanti tidak terjadi luka, karena nanti kalau luka itu akan lambat sembuhnya. Kemudian sering mengalami gangguan penglihatan. Kenapa? Ketika pembuluh darah tinggi gula, maka pembuluh darah kita menuju ke mata, jantung, ginjal itu akan mengalami kerusakan. Makanya banyak juga pasien DM itu yang mengalami gagal ginjal kronis karena sebagai akibat atau komplikasi dari DM yang dideritanya. Kemudian, yang penting kita bahas adalah penata laksanaannya. Bagaimana caranya kita untuk menghindari agar tidak terjadi diabetes mellitus. Yang pertama adalah edukasi. Sering-sering kita mencari informasi berkaitan dengan penyakit ini, terutama misalnya kalau sudah ada di lingkungan sekitar kita, keluarga, ya misalnya tetangga yang sudah mengalami ini. Jadi kita sering mencari informasi baik dari internet atau dari berbagai sumber informasi berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Pola makan, bagaimana pola makan yang baik? Tinggi serat, rendah gula, rendah lemak, rendah kolesterol. Kita harus tetap memperhatikan pasien DM itu harus diet, bukan membatasi nggak boleh apapun, cuman nggak dapat nutrisi lagi, enggak seperti itu. Tapi kita memperhatikan pola makannya berupa jam makan kita atur, jenis makanan kita atur, dan jumlah yang harus kita atur. Jadi jangan terlalu karbohidratnya jangan terlalu banyak, tapi tinggikan seratnya. Sehingga nanti karena apa? Ketika makanan kita banyak mengandung serat, maka itu akan proses pencernaannya akan lama. Proses pencernaan yang lama nantinya akan membantu akan memperlama atau nanti makanan itu akan dirubah menjadi gula itu akan lama, sehingga nanti kalau misalnya gula darah kita naik itu tidak mendadak. Makanya disarankan untuk tinggi serat. Cari buah juga yang tinggi serat, misalnya pir, apel, pepaya. Itu bagus untuk pasien DM. Terapi farmakologis jangan tidak dilakukan. Minum obat harus teratur, terapi insulin harus teratur. Karena apa? Ini adalah penolong. Kalau tidak dilakukan terapi farmakologis, maka kita dikhawatirkan nanti pasien ini akan terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Luka, lambat sembuh, akhirnya infeksi, diamputasi. Itulah kira-kira kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian harus sering latihan fisik. Jangan sampai nanti udah makan terus langsung tidur lagi. Jadi kita harus melakukan aktivitas sehingga apa yang kita makan itu bisa dirubah menjadi energi, bukan hanya menumpuk gulanya di dalam darah kita. Nah, ini adalah komplikasi. Tadi yang seperti saya sampaikan, komplikasi DM itu bisa menyebabkan gagal ginjal kronis, kemudian gangguan penglihatan, penyakit stroke, dan penyakit kaki diabetes. Karena apa? Ketika pembuluh darah itu tinggi gula darah, maka pembuluh darah kita itu bisa rusak. Begitu juga dengan saraf, terutama pada ginjal, pembuluh darah menuju ke ginjal, yang memperdarahi ginjal, pada mata ataupun yang memperdarahi jantung. Makanya pasien yang sudah terdiagnosis DM itu harus diusahakan untuk selalu mengontrol kadar gula darahnya. Sehingga nanti kalau terjadi luka cepat sembuh. Karena memperparah kondisi luka itu adalah ketika gula darahnya yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita menemukan ada saudara atau tetangga kita, keluarga yang mengalami luka yang tidak sembuh, bagaimana caranya yang harus dilakukan? Kontrol gula darah. Minum obat, diet. Diet artinya adalah menjaga pola makan atau memperhatikan nutrisinya tadi. Kemudian sering atau rutin melakukan perawatan kaki. Bagaimana caranya? Harus kita sering cek
kaki kita. Takutnya nanti karena sarafnya sudah rusak atau mengalami masalah, kita tidak terasa kalau ada luka. Gitu. Kemudian kita harus sering mencuci kaki, sering merendam kaki dengan air hangat karena itu akan memperlancar proses peredaran darah. Sering menggunakan lotion untuk melembabkan kulit sehingga nanti ketika misalnya ada goresan terkena alat apa seperti itu tidak langsung menjadi menyebabkan luka. Kemudian memakai kaos kaki, pakai sendal kalau kita keluar. Karena itu tadi, karena neuropati, ya, saraf kita nggak merasa lagi kalau misalnya ada luka atau menginjak sesuatu. Memotong kuku juga harus hati-hati. Karena apa? Jangan sampai nanti luka. Karena balik lagi ke pasien DM, kalau gula darahnya tidak terkontrol, itu bisa menjadi luka yang infeksi. Nah, yang saat ini juga sedang marak diperbincangkan adalah berkaitan dengan terapi komplementer. Apa itu terapi komplementer? Terapi komplementer itu adalah terapi pendukung yang bisa mendampingi atau alternatif bagi pasien DM selain dari terapi farmakologi atau obat-obatan. Salah satunya ada bunga telang. Saat ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa bunga telang ini kandungannya baik, terutama untuk mengontrol kadar gula darah. Lalu, bagaimana caranya? Pemanfaatannya sudah banyak sekarang. Jadi bunga telang ini bisa dijadikan teh. Jadi bunga telang itu dikeringkan, bisa dijemur di bawah sinar matahari, kemudian nanti airnya diseduh. Caranya gampang sekali. Bagaimana caranya? Mungkin nggak ada rasa gitu ya, bisa ditambahkan madu asli ataupun jeruk nipis. Ini juga bisa diminum misalnya 1 gelas dalam 1 hari. Ini merupakan terapi alternatif yang bisa dilakukan oleh pasien DM selain terapi farmakologinya tadi. Karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa memang sudah banyak memberikan efek yang baik untuk kesehatan. Pemanfaatan bunga telang tadi menjadi materi terakhir untuk pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita cermati bersama-sama, fenomena yang sedang terjadi pada saat ini, semoga kita bisa menghindari dan mencegah diabetes mellitus. Berikan edukasi kepada orang sekitar berkaitan dengan penyakit ini sehingga tidak terjadi komplikasi yang lebih lagi membahayakan pasiennya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.